Halo semua, balik lagi nih. Kali ini kita bakal ngulik sesuatu yang dijamin bikin kalian kaget. Kita ngomongin Uma Musume. Di balik para gadis kuda yang super imut ini, ternyata ada dunia yang dalam banget loh. Yakin nih, udah tahu segalanya soal Uma Musume, udah jago balapan, jago ngelatih, tunggu dulu. Saya jamin, di balik itu semua ada rahasia-rahasia yang berlapis-lapis dan belum pernah kalian sadari. Yuk kita bongkar bareng-bareng. Oke, kita mulai dari yang pertama. Kalian tahu nggak sih, di game ini tuh sebenarnya banyak banget event-event rahasia yang nggak bakal muncul gitu aja. Event ini cuma bisa ke-trigger kalau kalian memenuhi syarat-syarat yang spesifik banget, dan yang paling keren, syaratnya itu sering banget nyambung sama sejarah asli si kuda di dunia nyata. Coba dilihat ini. Ambil contoh Narita Bryan. Buat ngebuka jalur karir rahasianya, kalian harus menangin Triple Crown, persis kayak pencapaian legendarisnya di dunia nyata. Atau King Halo, yang bakal dapat boost stat gede-gedean kalau kalian bisa menang balapan G1 di semua jarak. Ini tuh bukan cuma tantangan biasa loh, ini cara developer nunjukin rasa hormat mereka ke sejarah balap kuda. Detailnya juara. Nah, dari event rahasia, sekarang kita pindah ke sesuatu yang bener-bener game-changing. Sesuatu yang gak bakal kalian temuin di tutorial manapun. Percaya deh, ini bakal ngubah total cara kalian ngelatih karakter. Lihat angka ini. Plus 400. Apa nih? Jadi gini, ini yang gila. Di setiap balapan mode karir, semua Uma Musume kalian itu dapat bonus stat tersembunyi. Sebesar plus 400 ke semua stat mereka. Saya ulangin ya, 400 poin ekstra yang nggak pernah kelihatan di layar latihan kalian. Nah, ini nih penjelasannya kenapa kadang-kadang Uma kalian bisa menang secara ajaib, padahal di atas kertas statnya kelihatan lebih rendah dari lawan. Inilah dia rahasianya bonus 400 poin itu yang jadi kuncinya. Oke, selain mekanik-mekanik tersembunyi, kedalaman sejati Uma Musume itu ada di koneksinya sama dunia nyata. Dan ya kadang ceritanya itu tragis banget. Pernah kepikiran nggak, kenapa sih si Air Groove ini suka dengerin musik Chopin? Kelihatannya sepele ya, cuma detail karakter biasa, tapi di baliknya ada cerita yang dalam banget dan jujur bikin merinding. Jadi ceritanya gini guys, kuda asli Air Groove itu nasibnya tragis banget. Dia mati karena pendarahan hebat pasca melahirkan. Dan tahu nggak nama anak terakhirnya? Chopin. Nah, di game, karakter Air Groove dengerin musik Chopin buat nenangin diri. Ini bukan kebetulan. Ini tuh tribut, penghormatan yang begitu halus dan dalam buat anak yang nggak pernah bisa dia temui. Bener-bener, wow. Sekarang kita masuk ke salah satu legenda paling kelam sekaligus paling dicintai di dunia balap kuda. Kisahnya Silent Suzuka. Di dunia nyata, ceritanya berakhir tragis. Tahun 1998, Silent Suzuka cedera parah banget di tengah balapan Tenno Show dan harus disuntik mati. Tapi di anime, mereka ngambil momen tragis yang sama persis, tapi mereka nulis ulang takdirnya. Berkat teman-teman dan pelatihnya, dia selamat, dia bisa pulih dan lari lagi. Uma Musume di sini ngasih kita semacam akhir bahagia yang gak pernah terjadi di dunia nyata, sebuah what if yang indah. Oke. Dari cerita yang emosional, kita pindah ke lore yang jujur bikin pusing. Kenapa? Karena kalau kalian coba gabungin semua anime dan gamenya jadi satu timeline, itu mustahil, gak akan nyambung. Sampai-sampai ada teori fans yang keren banget nih, yang intinya bilang kalau komunitas itu nerima gagasan kalau Uma Musume itu punya banyak universe atau realita yang beda-beda, masing-masing buat ceritanya sendiri, jadi nggak perlu dipaksain jadi satu. Biar kebayang nih, lihat aja contoh paling jelas. TM Opera O. Di anime season 1, dia itu anggota tim Rigil, udah mapan lah. Tapi di anime Roll to the Top, dia bilang dengan jelas kalau dia nggak pernah punya pelatih. Nah loh, ini kan kontradiksi banget. Inilah bukti kalau kita ngomongin dunia-dunia yang berbeda. Dan sekarang, kita sampai di rahasia terakhir, yang menurut saya paling mind-bending. Gimana kalau beberapa karakter di game ini sadar kalau mereka itu cuma karakter game? Kenalan sama Neo Universe. Dia ini pusat dari semua teori gila ini. Kenapa? Karena dari dialog dan ceritanya, dia seakan-akan tahu soal adanya banyak universe, soal kuda aslinya di dunia nyata, dan bahkan soal kita, para pemainnya. Menurut analisis fans, dialog-dialognya itu sering banget terasa bukan buat si pelatih di dalam game, tapi buat orang yang lagi megang HP atau monitor. Dia ngomong langsung ke kamu. Dan ternyata dia nggak sendirian, ada lagi nih, Aston Macan. Banyak pemain yang sadar kalau dia itu sering banget ngeliatin lurus ke kamera, ke kita, seolah-olah dia tahu kita lagi nontonin dia. Ini namanya breaking the fourth wall.
Jadi, gimana? Mulai dari stat rahasia plus 400, tribute emosional yang tersembunyi, sampai karakter yang mungkin sadar sama keberadaan kita, ternyata dunia Uma Musume itu jauh lebih dalam dari sekadar game lari-larian gadis kuda yang imut kan? Jadi, saya tinggalin kalian dengan satu pertanyaan buat direnungin. Kalau beneran ada karakter yang sadar sama dunia kita, kira-kira rahasia apa lagi yang masih sembunyi di dalam game ini yang nunggu buat kita temuin? Coba deh perhatiin lagi pas main nanti, siapa tahu kan? Makasih udah nonton!